hampir duduk membersamai orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Dia datang tidak sendiri, malaikat yang lain dipanggil oleh dia, duduk bersama kita. Selama malaikat itu duduk, selama malaikat safarah bersama kita, dia selalu mendoakan Allahumma fillahu mafillahu. Orang duduk di sini doakan. Untuk apa? Ya Allah, ampuni mereka semua, ampuni mereka semua. Begitu nanti ini selesai, pulang dia pergi, cari lagi. Itu keistimewaan daripada orang yang melakukan talabul ilm. Belum lagi al-hud. Al-hud itu adalah ikan paus, ya. Ini dimaknai ikan yang besar-besar yang di lautan. Saya memahami ikan paus. Itu ikan paus itu, ya, selama ada orang mencari ilmu, itu pun mendoakan santri, para pelajar, termasuk kita. Dia pun mendoakan, ya Allah, ampuni mereka, ampuni mereka. Makanya ikan paus itu jangan sampai punah, nanti tidak ada yang mendoakan. Ya, ini harus karena memang itu termaktub dalam hadis, dan insya Allah tidak akan berbohong. Ya, pasti Rasulullah takut menyampaikan berita yang benar atau bohong. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita semua ini mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Kita serius ya, karena bersandar kitab Maraqil Ubudiyah, syarah daripada kitab Bidayatul Hidayah. Kalau Maraqil Ubudiyah itu penulisnya adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Bidayatul Hidayah yang menulis adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menulis kitab ini, dan kemudian disyarahkan, dijelaskan lagi, diperluas pemahaman yang oleh Imam Nawawi, diberi judul namanya Maraqil Ubudiyah. Nah, tema hari ini temanya sangat serius. Apa itu? Saya memberi judul antara syariat, tariqat, dan hakikat. Wah, ini ilmu dalam semua nih. Makanya saya mungkin tidak banyak menyampaikan dalil, mungkin sedikit serius gitu ya. Mudah-mudahan ada canda-candaannya, mudah-mudahan. Karena kita senang mengajar kalau bercanda, kalau serius kita nggak senang. Kan model kita begitu. Para hadir rahmatullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan kepada kita. Apa tugasnya? Tugas kita selama hidup di alam dunia itu adalah untuk beribadah. Tidak ada kita ini disuruh kaya, enggak ada. Suruh terkenal, enggak ada. Suruh jadi orang yang begini, enggak ada. Satu, tugas kita ini adalah beribadah. Termaktub banyak di berbagai macam nas. Kalau sudah ngomong Al-Quran, itu yang berbicara adalah Allah yang memiliki alam semesta. Kalau berbicara itu tentang hadis adalah asistennya Allah, utusannya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan tidak mungkin wama yantiqu 'anil hawa, tidak mungkin Rasul mengucapkan bersandar pada hawa nafsunya, tidak mungkin. Salah satunya, silakan dibuka dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, surat Az-Zariyat ayat 56. Ada yang ketemu? Jadi karena waktunya pendek, saya percepat. Allah Ta'ala menyampaikan bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas, tegas dan lugas bahwa Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya satu, agar beribadah, untuk menyembah Allah. Jadi tujuan utama kita itu
itu harus beribadah. Kenapa? Kenapa jin manusia itu hadir di dalam dunia? Tujuannya beribadah. Kenapa? Tujuannya satu, agar kita semua itu mengenal Allah. Sudah. Kita sholat, tujuannya supaya kita kenal Allah. Kita berpuasa, tujuannya supaya kita mengenal Allah. Kita menghadiri majlis ta'lim seperti ini, tujuannya adalah mengenal Allah. Ya. Akan tetapi di dalam proses kita mengenal Allah, maka kita hal yang paling penting yang jangan sampai kita lupa. Apa itu? Adalah bagaimana seharusnya makhluk ini dalam proses beribadah dan tata cara beribadahnya ini harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hukum syariat. Jangan sampai kita beribadah tapi kita ini justru menyimpang dari hukum syariat. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar ibadah yang kita lakukan ini betul-betul diridhai oleh Allah? Ada Pak, orang mengaku ibadah tapi justru tidak diakui oleh Allah. Contoh, sholat subuh. Ini berapa rakaat? 2 rakaat. Pelaksanaannya kapan? Subuh. Ya. Ini melaksanakan sholat subuh jam 9 pagi. Sesuai tak ini? Hah? Ada para pelakunya, hadir orangnya. Tapi tidak apa-apa. Saya beritahu, jenengan semua sholat subuh jam 10, jam 11, jam 12 pun tidak masalah. Asal bukan kesengajaan. Bagaimana sengaja? Misalnya habis belanja sapi dari Bali misalnya, contoh ya, karena kelelahan nyetir ini, ya, dari Bali ke sini nyetir sendiri, tidak punya asisten, ya, akhirnya nyampe Pocis kebetulan jam 3. Niatnya saya mau sholat subuh, nanti langsung leleh tahu ya apa namanya, leleh betul ya, sambil ngopi rebahan, bukan rebahan, duduk santai di depan balai rumahnya, ada kopi. Kok sambil duduk kayak Nabi Sulaiman tertidur, bangun ternyata Masya Allah jam 8 Pak. Akhirnya apa? Sholat subuh jam 8. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Makanya jangan buru-buru, nggak boleh, tunggu dulu, gitu kan? Yang nggak boleh sholat subuh 3 rakaat. Ini tidak boleh. Ini sudah menyimpang dari hukum syariat. Maka dari itu Imam Ghazali dalam kitab tadi Bidatul Hidayah, dan kemudian disyarahkan oleh Imam Nawawi Al-Bantah dan kitab Marakil Ubudiyah, ya, menginformasikan kepada kita bahwasanya ada 3 perangkat atau software. Ya, HP itu ada softwarenya Pak. Ini HP ada perangkat lunak yang kalau perangkat lunak itu ada, HP bisa dipakai. Tapi kalau perangkat lunak ini tidak ada, HP ini walaupun HP mahal itu tidak bisa digunakan. Ya. Nah, perangkat lunak ini ada 3. Kata Imam Ghazali dan Imam Nawawi. Apa itu? Pertama syariat. Kedua adalah yang namanya tarikat. Yang ketiga adalah hakikat. Kenapa? Hah? Oh enggak keluar. Enak pakainya tuh ini. Dua-duanya satu. Dua-duanya. Saya ikut kata apa namanya sutradara. Artis. Ya, para hadirin rahmatullah. Ada 3 perangkat ini. Ini yang harus kita tahu. Kita harus tahu tentang syariat, kita harus tahu tentang tarekat, dan kita harus tahu tentang ilmu hakikat.
Ini yang kadang seringkali kita dengar, ada orang mempermasalahkan atau mohon maaf, sok-sok ya, telah menjalankan tarikat, hakikat sebagainya, tapi dia tidak ngerti apa hakikat, dia tidak ngerti. Yang terjadi ketika orang tidak mendalami syariat, tarikat, hakikat secara beruntun, ya beruntun ilmu syariatnya, dia tiba-tiba langsung bermain dalam ilmu tentang ilmu tarekat misalnya. Ada orang langsung main ilmu hakikat, syariat tidak dipelajari, tarekat tidak dipelajari, langsung bermain ilmu hakikat. Akhirnya apa? Sedih Pak. Gila itu orang. Ya, dia hanya mengikuti orang-orang yang sudah mendalami ilmu syariat, tarekat, hakikat secara beruntun. Karena memang secara zahir pemain-pemain, ya, para pelaku ilmu tarekat hakikat ini sudah gak nyambung dengan alam dunia. Kenapa? Hatinya sudah terkoneksi dengan Allah. Kok tiba-tiba gak pernah dia belajar ilmu syariat, tiba-tiba langsung main ilmu tarekat, tiba-tiba main hakikat. Hanya apa? Hanya meniru-niru orang yang sudah serius dalam ilmu itu. Akhirnya apa? Tidak terasa getarannya dengan Allah, tapi terasa getarannya dengan apa? Dengan sesuatu yang bertentangan dengan sifat kemanusiaan itu sendiri. Ya akhirnya seperti orang gila, mohon maaf. Ini banyak yang terjadi. Maka dari itu Imam Ghazali, Imam Nawawi menuntun kita, ayo satu-satu kita pelajari. Sebelum kita mengaplikasikan software tadi, 3 tadi itu, penting mengetahui ilmu softwarenya. Apa itu ilmu syariat? Apa itu ilmu tarekat? Dan apa itu ilmu hakikat? Karena Imam Ghazali menyampaikan, ya, li'annal hakikat bila syariatin batilatun wa syari'atu bila hakikatun atilatun. Artinya apa? Li'annal hakikat, karena ilmu hakikat bila syariat dengan tanpa ilmu syariat itu merupakan apa? Batilatun, suatu kebatilan. Melakukan ilmu hakikat tapi tidak menguasai syariat itu kebatilan, suatu yang keliru, menyimpang. Dia tidak mengerti tentang misal hakikat. Nanti kita akan pelajari, apa kita pahami, ya. Dia mempelajari ilmu tinggi tapi nggak ngerti dasarnya, goyang. Demikian juga wa syari'ah bila haqiqah huwa atilatun. Kita mengamalkan ilmu syariat tetapi kita mengabaikan ilmu hakikat, maka apa? Atilatun, itu sebuah kesia-siaan. Makanya supaya kita tidak batil dan tidak atilah, tidak sia-sia, maka setidaknya kita mengerti apa sih ilmu syariat, apa itu tarekat dan ilmu hakikat. Pertama, ya, ini bisa dipahami yang saya sampaikan? Bisa dipahami ya? Baik, lanjut. Bisa ya, pembahasan saya, komen saya. Syariat. Saya menyadur ke pemahaman ilmu syariat dari ilmu tasawuf, tidak dari ilmu fikih. Karena materi kita ini ada membahas tentang masalah ilmu tasawuf. Apa? Menurut Syekh Abu Bakar bin Muhammad Ad-Dimyati, ini penulis kitab namanya Kifayatul Adqiyah. Ini satu sandaran kitab yang seringkali saya baca untuk menyampaikan tentang ilmu pengajian tasawuf, Pak. Supaya apa? Karena tasawuf ini berbeda. Tasawuf itu tidak sama dengan ilmu fikih. Tasawuf itu yang dibredel itu adalah hati. Tidak ilmu zahir. Ilmu zahir selesai dalam ilmu fikih. Salat zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, selesai. Di awal dan rukun, niat, takbir dan seterusnya, akhir dan salam, itu tentang sholat misalnya, itu selesai. Tetapi sekarang bagaimana kita menata hati? Ini yang di antara yang paling penting, ya, agar kita ini beribadah itu betul-betul diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu ilmu syariat? Ini dalam pandangan Syekh Abu Bakar bin Muhammad Ad-Dimyati, ya, dalam kitab Kifayatul Adqiyah menyampaikan al-ma'muratu
allati amarallahu biha wal manhiyatu allati nahallahu anha. Apa artinya al-ma'muratu? Berbagai macam perintah, ya, berbagai macam perintah allati yang amarallahu, Allah perintahkan, biha dengan perintah tersebut, wal manhiyatu dan berbagai macam larangan allati yang nahallahu, Allah melarang anha daripada larangan tersebut. Jadi hukum syariat itu semua perintah Allah dan semua larangannya itu syariat. Ya, maka sumber otentik bagaimana kita tahu tentang hukum syariat, yaitu melalui dua sumber otentik, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ini sumber otentiknya hukum syariat. Di dalam hukum syariat kita akan menemukan hukum namanya hukum wajib. Kita menemukan tentang hukum namanya sunnah. Kita menemukan hukum namanya mubah. Kita menemukan hukum namanya makruh dan juga menemukan hukum namanya haram. Itu namanya hukum syariat. Berbeda dengan nanti namanya hukum fikih. Jadi fikih dengan syariat itu tidak sama, Pak. Kalau syariat itu produknya Allah Ta'ala, murni. Misalnya, wa aqimus shalah, laksanakan salat. Itu hukum syariat. Ya, misalnya kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutilal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat tentang apa? Perintah puasa. Itu syariat. Tetapi nanti muncul namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu apa? Ilmu fikih itu adalah ilmu yang memahami tentang tata cara beribadah, hasil dari ijtihad dan istinbat dari para ulama. Kalau fikih itu produk hukum manusia, itu fikih. Makanya dalam fikih nanti kita bermuara kepada mazhab tertentu. Kita mazhab yang Syafi'i, nanti ada mazhab Imam Hanafi, kemudian ada Imam Maliki, kemudian ada Imam Syafi'i dan ada Imam Hambali. Ya. Nah, di dalam fikih ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Maka perbedaan pendapat itu jangan pernah diruncingkan. Jangan kemudian yang enggak kunut maka salat subuhnya tidak sah. Misalnya, ya, ini ibaratnya kalau kita menuduh seperti itu, ibarat kita berdebat dulu mana ayam dengan telur. Ayam itu sampai kiamat, Pak, tidak akan pernah terjawab. Ya, sama memperdebatkan sesuatu yang mulha itu sesuatu yang sia-sia. Jadi ada orang yang sholat subuh itu nggak perlu dia terserah, mau perlu dia terserah, habis sholat mau zikir terserah, langsung ngacir juga terserah, jangan dipermasalahkan. Kenapa? Karena masalah intinya adalah sholat subuh 2 rakaat. Yang harus dipermasalahkan kenapa anda tidak sholat subuh, itu yang harus dipermasalahkan. Ya, masalah khilafiyah itu selesai. Itu bukan bahasan kita. Orang yang seringkali mempermasalahkan seperti ini adalah orang yang tasannu, ya, yang lebay, ya, yang sok dalam bahasa kita sok, gitu ya. Para hadirin rahimakumullah, itu ilmu syariat. Ya. Berikutnya adalah bisa dipahami ilmu syariat. Apa tadi? Ilmu syariat adalah perintahnya Allah. Ya, itu ilmu syariat. Perintah Allah menyuruh sholat, Allah menyuruh puasa. Tetapi dalam pelaksanaannya kita butuh fikih. Ya, fikih itu apa? Sholat itu gimana sih caranya? Itu pembahasan di fikih. Makanya misalnya Imam Syafi'i menyatakan kalau takbir itu angkat tangan sampai al-mankibain, sampai pundak. Allahu Akbar. Beda lagi nanti mazhab yang lain, cukup Allahu Akbar. Ada lagi, Pak.
Allahu Akbar. Gini aja tangannya itu kan geraknya. Saya waktu itu pernah waktu kuliah ya, di Kuala Lumpur itu kan teman-teman kan banyak sekali dari internasional sekolahnya itu teman saya dari Saudi. Waktu itu sholat asar. Karena waktu itu jam kuliah ada kesempatan untuk break time sholat asar. Saya dengan teman saya dari Malaysia itu, dari Indonesia, Allahu Akbar. Yang dari Mekah, Allahu Akbar. Ini merapikan pakaian. Yang dari Mauritania, ada negara di Afrika namanya Mauritania, Allahu Akbar. Ya begini biasa. Kemudian yang dari Saudi itu, tangan saya begini, tarik, suruh lebih mendekat. Ya. Padahal setengah salat. Nah, kalau kita Syafi'i, ya kata Haji Damam, langsung protes, batal kamu. Ini kata Imam, kata siapa Haji Damam? Kenapa? Banyak gerak nih orang sholat, kan begitu. Ya, tapi enggak, mereka tidak. Itulah fikih. Jadi akan terasa sekali perbedaan dan itu suatu yang indah. Karena masing-masing itu adalah memiliki data otentik, dalil-dalilnya yang dipikirkan bukan oleh kita tapi oleh imam-imam sebelumnya, memang yang tim ahlinya. Ya, jadi kita bukan masuk di ranah itu. Ya. Jadi tidak layak kita mempermasalahkan suatu perbedaan dalam masalah ibadah. Yang harus dipermasalahkan adalah kenapa kamu tidak menyembah Allah, itu yang harus dipermasalahkan. Ya, kalau masalah nanti ini puasanya saya ikut hari Rabu, saya puasa ikut hari Kamis. Kalau itu naik pada saya akan diam saja, silakan saja. Ya, saya tidak mempermasalahkan itu. Yang penting kamu puasa, gitu ya. Kenapa? Itu memiliki pandangan. Kalau salah, ya siap nanggung resiko, itu saja. Karena salah benar dalam masalah ibadah itu hanya Allah mutlak yang tahu. Kedua, ilmu tarekat. Ya, ilmu tarekat ini dipahamkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bid'atul Hidayah ini, al-amalu bil wajibati wal mandubati. Tarekat itu adalah mengamalkan yang namanya perkara yang wajib dan juga mengamalkan perkara yang sunnah. Mirip, ya, mirip dengan ilmu fikih. Mengamalkan. Kalau tadi kan tentang perintah syariat. Kalau ini sekarang implementasinya, pelaksanaannya. Jadi tarekat itu mengamalkan perkara yang wajib dan perkara yang sunnah, watarku bil manhiyati, dan juga meninggalkan terhadap larangan-larangannya. Jadi melaksanakan salat, ya, bersedekah, baca Al-Quran dan seterusnya, serta meninggalkan judi, meninggalkan perkara yang haram-haram. Tetapi kelebihannya, perbedaannya wa takhalli an fudulil mubahat. Ya, tetapi di dalam ilmu tarekat itu ada berupaya untuk membebaskan diri daripada kelebihan perkara-perkara mubah. Jadi hanya konsentrasi kepada yang wajib dan sunnah. Perkara yang mubah itu diabaikan ketika menjalankan ilmu tarekat. Ya, jadi lebih konsen. Kemudian wal akhdhu bil ahwa, dan juga melakukan semua itu yang wajib, yang sunnah, meninggalkan yang makruh, yang haram, itu justru lebih berhati-hati. Bagaimana berhati-hatinya? Kal wara'i, ketika menjalankan perintah hukum syariat itu, ketika menjalankan syariat, ya, tarekat itu menjalankan syariat itu diikuti dengan al-wara'. Wara' itu apa? Menjaga perkara yang syubhat. Tidak mau melakukan yang syubhat, tidak mau. Ya, syubhat itu bukan haram, tapi dianggap masih ranah abu-abu. Contoh, merokok. Merokok ini syubhat, Pak. Kata orang ahli tasawuf, bukan saya. Ya, kalau lingkungan saya itu merokok semua, Pak. Apalagi kalau saya lagi kumpul-kumpul di PJNU, ya, di kantor NU, itu saya pulang wajib mandi junub saya. Kenapa? Mulai songkok sampai sarung baru masuk rokok. Makanya saya keluar. Nah, itu jamaah yang pengertian. Nah, ini orang baik berarti ya. Khair. Jadi kelebihan tarekat adalah tidak hanya menjalankan hukum syariat
wajib sunnah, meninggalkan yang haram, tetapi diikuti dengan al-wara, menjaga kehati-hatian dari perkara yang haram. Dan diikuti dengan apa? Birriyadhah, dan juga melakukan riyadhah. Ini kelebihannya bertarekat. Misalnya apa? Min sahrin. Ya, dari apa? Sahrin itu apa? Malam itu tidak tidur. Makanya ada sahur gitu kan. Sahur itu kan kegiatan setelah malam. Nah, orang yang bertarekat ini kalau malam biasanya tidak tidur. Dan tidurnya itu bukan berarti yang menghabiskan sesuatu yang tidak disukai Allah, tidak. Tapi tidak tidurnya itu dalam rangka tafakkur, beribadah, berzikir, baca Quran. Tetapi baca Qurannya tidak hanya sekedar membaca, mencoba untuk menyelami maknanya, tadabbur, memikirkan tentang ciptaan Allah, betapa besarnya Allah, kok bisa langit gak ada tiangnya, kok bisa ya hujan itu jatuhnya itu merata, kok bisa kita bisa menghirup udara, kok bisa kita merasakan kopi itu kok enak. Itu difikirkan, bukan hanya minum kopi selesai, tidak, tetapi kok bisa ya kopi itu enak, kok bisa ya. Difikirkan berbagai rahasia-rahasianya, itu ya. Kemudian wajib orang bertarekat, tapi hobinya justru ngaku tarekat, tapi punya hobi yang tidak sejalan dengan jalannya tarekat. Ini bisa dipastikan, mohon maaf, tidak memahami tentang ilmu tarekat. Tarekat itu identik dengan menahan lapar. Rasulullah itu orang yang seringkali kelaparan. Kita ini sering ngaku, saya orang itu sunnah Nabi. Tapi apa? Duit doyan, makan paling kenyang. Di mana kemudian sunnahnya? Nabi itu menjadikan tarekat, ya, tidak memanfaatkan jamaah seperti ini, manfaatin jadi mesin ATM misalnya. Ayo siapa masuk surga? Ayo siapa berkah? Ayo kumpul duit ini saya selaku imamnya butuh duit untuk acara apa, butuh sebagainya misalnya. Dan itu tidak sejalan, mohon maaf, ini ngomong pahit Pak. Ini banyak yang tersakiti saya ngomong begini. Tapi itulah yang termaktub dalam kitab namanya Bidayatul Hidayah. Saya tidak akan mengurangi menambahkan. Ya. Kemudian wasun dan tidak banyak ngomong. Ngomong itu seperlunya. Ya. Orang penasehat ngomong dia. Kalau cuma kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat, dia diam. Seperti yang diceritakan kepada Siti Maryam setelah melahirkan Nabi Isa yang ini rentan dengan fitnah. Bagaimana tidak seorang perempuan melahirkan anak tanpa suami? Ini kan aneh. Maka Allah memerintahkan kamu berpuasa. Berpuasa apa? Puasa ngomong. Nah ini tarekat Pak. Tarekat. Jadi ngomong itu nggak semua disampaikan, tidak semua dibahas. Yang penting disaring. Yang di mulut. Gitu ya. Itu namanya ilmu tarekat. Ya. Jadi ilmu tarekat ini, orang menjaga ilmu tarekat ini lebih berhati-hati. Ya, berhati-hati. Kenapa? Berupaya untuk menjaga ibadah yang dilakukan itu tetap dalam keadaan bersih. Makanya orang bertarekat itu ketika dia beribadah di depan manusia itu akan sama ketika beribadah di depan onta. Ada dikisahkan di dalam oleh Syekh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau menceritakan ada seorang di masjid itu lagi sujud, sujud sambil menangis sejadi-jadinya, menangis. Kemudian ditanya selesai sholat, Insya Allah antum beribadahnya luar biasa. Kenapa antum sujud sambil menangis? Dia menyampaikan, saya bersujud mengingat betapa besarnya kekuasaan Allah, sehingga saya merasa hati saya tidak ada apa-apanya. Hati saya penuh dengan dosa. Apa komentar beliau? Beliau menyampaikan, alangkah baiknya tangisanmu dan sujudmu lakukan di rumah. Kenapa? Menjaga agar tidak terjadi namanya apa? Riya. Ya, kalau sudah orang kena riya Pak, ini berbahaya, habis hangus. Dikisahkan ini di dalam kitab Tabiul Ghafilin. Nanti ketika
Di mahsyar orang akan dihisab di mizan. Kemudian setelah di mizan ada orang ini akan dilewatkan dengan satu mustaqim. Orang-orang yang memiliki amal tapi sedikit riya tapi lolos di mizan, itu dibiarkan ada Allah. Masuk satu mustaqim lewat. Kemudian nanti mereka akan sampai mendekati dengan halamannya surga. Bahkan dikisahkan dalam kitab Al-Ghafir ini, orang ini bisa melihat melihat istana-istana surga, melihat pohon-pohon surga, senang hatinya. Bahkan aroma surga, raihah, ya, hawa surga, dia mencium betapa segarnya hawa surga. Tapi apa? Ada Allah, idhabu, pergi kamu pergi. Ditolak. Protes orang ini. Ya Allah, saya duduk di alam dunia, saya sholat, saya ini sebagainya. Kalau dijawab, betul, kamu di dunia begini, dan saya kepingin membalas apa yang kamu lakukan. Tapi saya, kamu lakukan itu karena ria. Maka sekarang carilah orang yang kamu riai, minta sama dia. Apakah dia sanggup berikan pahala? Nah, ini bahayanya ria. Makanya orang bertarikat menjaga agar amal ibadah kita tidak ria. Kita datang ke pengajian ini murni karena Allah Ta'ala, bukan karena saya. Kalau udah datang saya daerah sama Haji Dharma, nanti dia dapat diskon sapi nanti, misalnya, gitu kan, misalnya, ya, ini berpeluang jadi ria seperti ini. Saya nggak enak dengan Haji Ali kok nggak datang. Ini berpeluang jadi ria. Orang datang aja, nggak ada urusan yang lain. Ya, itu baru ikhlas, menjaga. Ketika proses maupun setelahnya, tidak peduli orang itu akan memuji, tidak peduli orang itu akan menghina, tidak ada urusan. Dia dipuji, dia tetap tersenyum, dia dihina, tetap tersenyum. Bukan tujuannya kepingin dipuji. Mana yang muji saya biasanya? Oh, Haji Ali suka muji saya, datang aja. Gimana aja? Saya bagaimana aja? Bukan begitu. Ya, ada orang yang hadir. Ya. Oke, yang terakhir Pak. Yang ketiga adalah tentang ilmu hakikat. Nah, ini seringkali kita ini ilmu hakikat. Jangan-jangan yang tanya itu nggak ngerti ilmu hakikat. Ya, apa itu hakikat? Hakikat itu, ilmu hakikat adalah haqaiqul asya'i ka syuhudul asma'i was sifat. Adalah memahami inti daripada sesuatu. Dalam hal ini dia berupaya untuk memahami tentang makna nama-nama Allah, menyaksikan tentang sifat-sifat Allah, kemudian mencoba untuk mengungkap asrarul Quran, rahasia-rahasia Quran. Jadi membaca Quran tidak hanya membaca secara lafaz, tapi tafakkur. Tentang misalnya ketika cerita tentang azab, dia mencoba untuk memikirkan bagaimana siksa Allah itu sebenarnya. Kata Imam Syafi'i, semua kisah tentang azab, tentang siksa, tentang nikmat, tentang surga yang ada di Al-Quran itu tidak sesuai dengan realitanya. Oh, bagaimana itu maksudnya? Karena itu hanya gambaran yang sekiranya manusia kalau membaca itu bisa paham. Jadi Al-Quran kalamu yang maha tinggi itu bahasanya disesuaikan dengan kemampuan akal manusia. Bahwasanya manusia itu senang kalau misalnya ngomongin surga itu dengan taman, dengan bidadari. Siapa tidak senang ngomong bidadari? Ya, kalau ngomong bidadari surga itu Pak, katanya itu badannya itu putih, badannya itu wangi, bentuknya cantik luar biasa. Kalau minum kopi kelihatan tuh. Ini gambarannya para tasawuf. Kenapa? Memang manusia senang yang begitu-begitu. Tetapi hakikatnya tidak seperti itu. Lebih dahsyat, lebih hebat. Tidak akal akan mampu untuk menyerap. Bagaimana nikmat Allah? Kita usah jauh-jauh tentang siksa kubur misalnya. Siksa kubur itu dipisahkan orang yang tidak sholat di apa kayak tali itu diikat di tali dibuletin tali ini. Ya dililit dengan api sebagainya itu. Kafannya itu betul dibuka, hancur binasa karena dahsyatnya alam kubur. Ya, hakikatnya alam kubur itu tidak bisa digambarkan. Makanya ada seseorang diajak seperti di majlis taklim, kemudian makanan jamu itu sate. Ya, sate, tahu sate. Kira-kira pagi ini makan sate senang? Senang.
Akhirnya datangnya, hari ini jadi makan sate. Kalau gitu, kita datang. Jadi tujuan pengajian bukan untuk mencari ilmu, tapi untuk makan sate. Ada hadir? Untungnya tidak sate. Begitu Pak Haji ya. Dihidangkan sate. Yang lain itu senang, ayo sate ini senang. Kamu kenapa ada makan? Ustaz saya ayo senang makan. Satu orang, Haji Ali, marah, nangis. Aneh, makan sate kok nangis. Haji Ali, kenapa kok nangis? Saya membayangkan, wah ini hakikatnya mulai main. Saya membayangkan daging itu ketika dalam dunia terpanggang, orang itu mati dan selesai urusannya. Tapi ketika di akhirat, bagaimana mungkin orang itu terpanggang, dia tidak akan mati, dia akan dihidupkan kembali dan disiksa seperti semula dan hancur seketika. Begitu seterusnya sepanjang masa. Wah, ini ilmu hakikat. Ya, mencoba untuk memahami sehingga apa? Makan sate nggak nikmat. Ya, kenapa? Pemikirannya begitu jauh tentang kehidupan akhirat. Ya, kemudian orang seperti ini itu tidak bisa Pak berguru kepada guru tertentu, nggak bisa. Disampaikan dalam Ghazali, wala taksubu min muallimin. Ilmu ini nggak akan bisa didapat dari seorang muallim. Kenapa? Wa innama tufhamu 'anillahi ta'ala. Karena semuanya dapat dipahami langsung Allah mengajarkan. Kalau Rasulullah menerima wahyu, kalau kita menerima ilmu. Ya, itulah namanya ilmu hakikat. Maka kemudian Imam Malik menyampaikan ilmu hakikat itu ilmu tertinggi, Pak. Paling tinggi itu ilmu hakikat. Sehingga orang yang mengamal ilmu hakikat, kata Ibnu Arabi menyatakan ana huwa Allah, saya dia adalah Allah. Wah, ini ketemu orang biasa, gila nih orang. Namun sebagai Allah kan, punya Fir'aun kan begitu. Tidak. Orang yang berdimensi seperti Ibnu Arabi menyatakan saya adalah Allah karena dia melihat semuanya adalah Allah. Dia merasakan ihsan. Sehingga untuk melakukan apapun dia tidak akan mampu melakukan sesuatu yang berbeda dengan keinginan Allah. Karena melihat daun dia dengan Allah, lihat gelas dia dengan Allah, lihat kopi dia dengan Allah. Ya, lihat rokok, lihat api. Lihat betul. Juga pernah dengar cerita Pak. Ada 3 orang yang kemudian masuk gua, gitu kan? Kemudian mau keluar. Kemudian yang satu ternyata meminta nggak bisa keluar. Ya, kemudian udah keluar bisa keluar. Dia nemu teko ajaib, digosok-gosok Pak. Keluar jinnya, kata jinnya, alhamdulillah saya bisa keluar. Tuan-tuan 3 ini mau antum apa? Saya mau masuk dalam gua ini, saya punya kebiasaan. Apa biasanya kamu? Saya suka, mohon maaf, ditemani wanita yang cantik. Kalau gitu saya kabulkan. Berapa tahun? Setahun cukup. Yang ini sama apa? Saya suka minum khamar katanya. Kalau itu saya siapkan. Berapa tahun? Setahun cukup. Yang satu tahu mau apa? Saya hobi rokok. Saya minta rokok seluruhnya kumpulkan. Tapi gitu kan? Akhirnya setelah 1 tahun jinnya ingat, iya, saya punya janji sama 3 orang itu. Saya buka keluar dari gua. Sebagai ungkapan terima kasih. Dibuka Pak. Yang suka bermain dengan perempuan itu, wah badannya udah kacau balau. Setahun, ya, setiap malam, ya, kurus badannya. Yang satu dibuka lagi, penuh khamar. Dikeluarkan dari pintu gua itu, masya Allah, udah puyeng, mabuk luar biasa. Tinggal satu yang perokok, sehat walafiat, gemuk malah. Ngamuk tadi dia dengan jinnya. Jin kurang ajar katanya. Kamu ngasih saya rokok, lupa ngasih korek. Jadi setahun ini bengang teringat. Ini rokok mau diapain? Dimakannya nggak enak gitu kan. Ini jinnya udah hilang gitu. Ya, maka para ilmu hakikat yang tertinggi. Kemudian berikutnya disusul dengan ilmu tarekat. Dan yang paling awal adalah fondasinya ilmu syariat. Ya, maka digambarkan ilmu syariat itu adalah kapalnya. Ya,
ilmu tarekat adalah lautnya, dan ilmu hakikat adalah lu'lu'nya. Lu'lu' itu mutiaranya. Kita kalau ingin menggapai mutiara itu harus melewati, menyeberangi lautan. Lautan itu hanya dilewati hanya dengan menggunakan apa? Kapal. Artinya kalau ingin menggapai ilmu hakikat, kita harus melewati ilmu tarekat. Di dalam apa dasarnya ilmu tarekat itu adalah ilmu syariat, harus pakai perang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf saya korupsi waktu 2 menit karena 2 menit ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat mengenai ilmu dan iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.